Kalau kamu sampai sekarang masih bingung cara nabung emas, ya wajar aja. Banyak orang pengen punya emas sebagai investasi, tapi ujung-ujungnya ragu karena nggak ngerti mekanismenya. Apalagi kalau dengar kata pegadaian, sebagian orang langsung mikirnya itu tempat buat orang yang lagi kepepet dan butuh uang. Padahal kenyataannya, pegadaian juga punya layanan nabung emas yang sangat gampang dan bisa dimulai dari nominal kecil banget. Nah, kalau kamu pengen labung emas tapi nggak mau salah langkah, video ini akan jelasin cara benernya supaya kamu paham dari A sampai Z. Kenapa emas? Karena emas udah terbukti jadi salah satu aset lindung nilai yang kuat banget. Bayangin aja, data dari World Gold Council nunjukin kalau harga emas dalam jangka panjang cenderung naik stabil. Misalnya, dalam 10 tahun terakhir, harga emas dunia naik lebih dari 50%. Di Indonesia sendiri, harga emas antam yang tahun 2013 masih di kisaran 500.000 per gram, sekarang di 2025 udah lebih dari 1,2 juta per gram. Artinya, kalau kamu simpan emas dengan konsisten, nilainya bisa ngalahin inflasi. Jadi jelas, emas bukan cuma perhiasan, tapi aset serius buat investasi. Nah, bedanya kalau kita nabung emas di pegadaian, sistemnya lebih gampang dan lebih fleksibel. Kamu nggak harus langsung beli 1 gram emas. Di pegadaian, kamu bisa mulai dari nominal kecil, bahkan cuma Rp10.000. Jadi bukan alasan lagi bilang nggak punya modal besar. Ini cocok banget buat masyarakat Indonesia yang penghasilannya pas-pasan tapi tetap pengen investasi. Cara kerjanya sebenarnya mirip kayak kamu nabung di bank, tapi bedanya saldo kamu dalam bentuk emas, bukan rupiah. Jadi, kalau kamu setor uang, itu otomatis dikonversi jadi saldo emas sesuai harga emas saat itu. Pegadaian nanti nyimpan emasnya. Kamu tinggal cek saldo emasmu lewat aplikasi Pegadaian Digital atau bisa juga lewat outlet Pegadaian langsung. Sekarang biar lebih jelas, saya kasih contoh nyata. Pegadaian sendiri pernah merilis data bahwa jumlah nasabah tabungan emas meningkat pesat. Tahun 2020, jumlah nasabah tabungan emas Pegadaian tercatat sekitar 5 juta orang. Dan di 2023, jumlahnya sudah lebih dari 7 juta orang. Ini bukti bahwa semakin banyak orang sadar kalau emas itu gampang diakses, nggak ribet, dan cocok buat semua kalangan. Misalnya, ada orang yang tiap bulan nyisihin 100.000 buat beli emas lewat Pegadaian. Dalam setahun, dia udah kumpulin 1,2 juta rupiah. Kalau harga emas rata-rata 1,2 juta per gram, artinya dia udah punya sekitar 1 gram emas murni. Kalau dilanjutkan konsisten 5 tahun, otomatis tabungannya jadi 6 juta rupiah lebih atau sekitar 5 gram emas. Kelihatan kecil, ingat, harga emas cenderung naik. Jadi bukan cuma jumlah gramnya aja yang penting, tapi juga nilainya yang akan bertumbuh. Banyak orang masih salah kaprah. Mereka pikir kalau nabung emas itu ribet, harus punya emas fisik di rumah. Padahal justru di pegadaian, kamu bisa simpan emas tanpa harus pegang fisiknya dulu. Jadi aman dari resiko hilang, dicuri, atau lupa naruh. Kalau nanti kamu butuh emas fisik, kamu bisa cetek sesuai saldo emas kamu. Mau cetak 1 gram, 5 gram, sampai 1 kilogram juga bisa. Tinggal sesuaiin saldo emas kamu. Nah, yang sering jadi pertanyaan, aman nggak nabung emas di Pegadaian? Jawabannya aman banget. Pegadaian itu BUMN, diawasi langsung oleh OJK, jadi legal dan jelas. Tabungan emas yang kamu punya juga tercatat resmi, jadi nggak usah takut emas kamu bakal hilang atau dikerjain pihak nggak jelas. Bandingin kalau kamu beli emas di toko biasa. Kalau nggak paham, bisa-bisa dapat emas campuran atau harganya di markup tinggi. Di Pegadaian, transparan. Sekarang, cara mulai nabung emas di Pegadaian gimana? Ada beberapa opsi. Pertama, kamu bisa langsung datang ke outlet Pegadaian. Tinggal daftar, isi data, bayar biaya administrasi kecil, dan langsung bisa setor buat beli emas. Kedua, lebih gampang lagi lewat aplikasi Pegadaian Digital. Tinggal download aplikasinya, daftar online, isi saldo, dan langsung bisa beli emas mulai dari Rp10.000. Praktis banget, gak perlu antri di kantor Pegadaian. Tapi sebelum mulai, ada hal penting yang harus kamu pahami. Nabung emas itu beda dengan trading emas. Kalau nabung emas, mindsetnya jangka panjang.
Jangan berharap dalam 1-2 bulan langsung cuan besar. Ingat, emas fungsinya buat melindungi nilai uang dari inflasi. Jadi, kalau kamu sabar, simpan emas bertahun-tahun, baru kerasa hasilnya. Banyak investor senior selalu sarankan minimal pegang emas 5 tahun atau lebih. Sebagai contoh nyata, coba lihat krisis ekonomi 1998. Rupiah anjlok parah, tapi harga emas justru melesat tinggi. Orang yang waktu itu punya emas otomatis selamat dari inflasi besar-besaran. Bahkan sampai sekarang, emas masih dianggap safe haven alias aset aman kalau kondisi ekonomi lagi nggak stabil. Jadi, buat kamu yang nggak suka ribet analisa kayak saham atau kripto, emas adalah pilihan paling realistis dan sederhana. Satu lagi yang menarik, di Pegadaian, kamu juga bisa gadaikan emasmu kalau butuh dana darurat. Jadi, selain buat nabung, emas itu juga bisa jadi jaminan yang gampang dicairkan. Misalnya, kamu udah punya saldo emas beberapa gram. Kalau tiba-tiba butuh uang, tinggal gadai sebagian di Pegadaian. Nggak perlu jual emasnya, jadi masih tetap aman sebagai tabungan. Sekarang mari bahas tips biar nabung emas kamu maksimal. Pertama, tentuin dulu tujuanmu. Apakah buat dana darurat, pendidikan anak, atau persiapan pensiun? Tujuan ini bikin kamu lebih konsisten. Kedua, pakai sistem auto debit. Jadi, setiap bulan langsung ada dana yang otomatis masuk buat beli emas, biar nggak kepake buat hal lain. Ketiga, jangan gampang panik. Kalau harga emas turun sesaat, anggap itu kesempatan buat beli lebih murah. Ingat, yang penting konsisten dan jangka panjang. Ada juga studi dari Bank Indonesia tahun 2022 yang nunjukin bahwa masyarakat Indonesia makin melek investasi alternatif termasuk emas. Survei itu bilang 28% responden memilih emas sebagai instrumen investasi paling aman. Artinya, kesadaran orang buat diversifikasi ke emas semakin meningkat. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Kalau dilihat dari sisi biaya, nabung emas di Pegadaian juga lebih murah dibanding beli emas batangan langsung. Karena kalau kamu beli batangan antam di toko, biasanya ada biaya cetak yang cukup mahal. Apalagi kalau ukuran kecil kayak 1 gram atau 2 gram. Sedangkan kalau nabung di Pegadaian, kamu bisa kumpulin saldo dulu, baru nanti cetak ketika sudah terkumpul cukup. Jadi lebih hemat biaya. Sekarang, coba bayangin kalau kamu bandingin dengan kebiasaan nabung uang biasa. Katakanlah kamu simpan uang 500.000 per bulan di tabungan bank. Setahun jadi 6 juta. Tapi sayangnya, inflasi di Indonesia rata-rata 3-4% per tahun. Artinya, nilai uang kamu sebenarnya berkurang kalau didiemin di bank tanpa diputar. Sedangkan kalau uang itu dialihkan buat beli emas, nilainya bisa bertahan bahkan naik. Jadi jelas banget bedanya. Kesimpulannya, nabung emas di Pegadaian adalah cara investasi paling gampang, aman, dan cocok buat semua orang termasuk pemula. Kalau bisa mulai dari nominal kecil, fleksibel, bisa dicairkan kapan aja, dan yang paling penting, nilainya tahan inflasi. Jangan nunggu punya modal besar baru mulai, karena justru kuncinya ada di konsistensi. Lebih baik nyicil sedikit-sedikit daripada nggak mulai sama sekali. Jadi, kalau kamu beneran mau nabung emas, lakukan dengan cara yang benar. Tentukan tujuan, konsisten setor, manfaatkan aplikasi Pegadaian digital, dan jangan buru-buru ambil keuntungan. Karena investasi emas itu bukan sprint, tapi maraton. Siapa yang sabar, dia yang bakal menang. Sekarang, saya pengen tahu pendapat kamu. Apakah kamu sudah mulai nabung emas di Pegadaian atau masih ragu? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng.